Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi ya untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Nah, apakah kalian sudah tahu apa pesawat sederhana? Nah, pastinya mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Bagi yang sudah pernah baca buku tadi malam pasti sudah tahu ya. Akan tetapi bagi yang belum ya, disimak ya ini dengan baik ya. Nah, pesawat sederhana. Kita akan pelajari tentang apa itu pengertian pesawat sederhana ya. Kemudian jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, jadi tujuan pertama kalian mengerti apa itu pengertian pesawat sederhana. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian memahami dan mengetahui, bisa menyebutkan benda-benda di sekitar kalian, jenis-jenis pesawat sederhana ya. Baik, pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan manusia untuk mempermudah dalam melakukan kerja atau usaha. Jadi dengan alat pesawat sederhana ini anak-anak nanti diharapkan akan mempermudah manusia, akan mempermudah kita untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, terdapat dua pesawat yaitu ada pesawat sederhana, yang kedua ada pesawat rumit. Namun pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang pesawat sederhana ya. Nah, pengertian pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang dibuat sangat praktis dan mudah digunakan. Nah, ada 4 macam pesawat sederhana, yaitu tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Kemudian, ini pesawat rumit ya. Kalau pesawat rumit, pesawat yang tersusun atas beberapa pesawat sederhana, gitu ya. Karena kita fokus ke pesawat sederhana. Nah, adapun jenis-jenis pesawat sederhana, ya, yang pertama yaitu tuas, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, yang keempat roda berporos. Ini ya. Kemudian, apa itu tuas? Nah, tuas adalah pesawat sederhana yang berbentuk batang keras sempit yang dapat berputar di sekitar satu titik. Nah, ini contohnya ya. Kalian bisa mengetahui ya. Ketika kalian di tempat bangunan, mungkin ada orang yang bekerja di sana. Beliaunya menggunakan pengungkit untuk mengungkit batu yang besar, mungkin mau diangkat atau pindahkan ya. Kemudian jenis tuas atau pengungkit yang kedua, kelas pertama, yaitu tuas dengan titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, ini contohnya ada gunting ya, ada linggis yang digunakan mengungkit. Nah, selanjutnya, jenis tuas kelas 2, yaitu tuas dengan titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, ini ya. Adapun tuas kelas 3, yaitu tuas dengan titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Ini contohnya ya. Nah, ketika anak-anakku ada kalian melihat seseorang yang bekerja ya. Nah, ini menggunakan scrubnya untuk nyekrop pasir ya. Kemudian anak-anak, jenis pesawat sederhana yang selanjutnya ya, yaitu katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau piringan yang beralur dan tali atau kabel yang mengelilingi alur roda atau piringan tersebut. Ditinjau dari cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena pada katrol juga terdapat titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Nah, contoh katrol ini biasanya ketika kalian itu di pedesaan ya. Nah,
melihat seseorang yang mempunyai sumur, nah timbanya itu ditarik dengan sebuah katrol biasanya ya. Nah, seperti ini kan, pernah lihat ya. Jenis katrol yaitu ya, katrol tunggal tetap. Tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Nah, ini biasanya ada di sumur-sumur pedesaan ya. Biasanya posisi katrolnya terikat pada satu tempat tertentu. Titik tumpu sebuah katrol tetap terletak pada sumbu katrolnya. Kemudian ada katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Nah, ini bisa berubah-ubah ya. Kemudian katrol majmuk. Nah, katrol majmuk lebih rumit lagi ya. Merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Nah, kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Pada katrol majmuk, beban dikaitkan pada katrol beban dan salah satu ujung tali dikaitkan pada penampang katrol tetap. Nah, keuntungannya ini bila kalian menggunakan katrol ini ya, mengangkat beban itu lebih ringan dibanding dengan katrol-katrol tadi ya, katrol bebas tadi. Kalau dibandingkan dengan katrol bebas. Kemudian sekarang jenis yang ketiga, sederhana yang ketiga yaitu bidang miring. Adalah permukaan rata yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Bidang miring diposisikan miring agar dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dibandingkan mengangkatnya secara vertikal. Nah, contoh untuk bidang miring ini ya, contoh yang familiar yang ada sekitar kita, ketika anak-anak melihat ada truk yang mau memuat muatan itu ya, biasanya pintu baknya dibuka ya. Nah, itu dibuka secara miring. Nah, kemudian ada seorang yang menaikkan muatannya melalui pintu tersebut dengan didorong. Nah, dengan ada bidang miring ini diharapkan dan tentunya beban yang diberikan lebih ringan ya. Beda dengan ketika anak-anak mengangkat benda dipanggul. Nah, mau diangkat ke atas truk itu berat lagi ya. Nah, jadi fungsinya supaya lebih ringan ya. Kemudian nah, ini bidang miring memberi keuntungan yaitu memungkinkan kita memindah suatu benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Nah, contohnya banyak ya. Selain ini juga anak-anak contohnya ketika naik tangga itu juga miring ya. Ketika anak-anak naik tangga pasti dengan tangga ini mudah. Beda lagi dengan anak memanjat langsung secara vertikal. Nah, naik pohon. Nah, kemudian ada jalan dibuat miring, biasanya di ada pegunungan ya supaya ini lebih ringan ya. Beda lagi kalau tanjakannya lebih nanjak, nah berat mobilnya. Kemudian contoh bidang miring selanjutnya adalah ini, kalian pernah lihat ya ini mur. Nah, kemudian jenis pesawat yang terakhir yaitu roda berporos. Roda dan poros merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari dua buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Silinder berjari-jari besar dinamakan roda dan silinder berjari-jari kecil dinamakan porosnya. Nah, ada silinder besar, ada silinder kecil ya. Nah, yang besar dinamakan roda ya ini ya. Yang kecil ini dinamakan silinder. Kemudian roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. Nah, itu fungsinya. Hal lain yang perlu diketahui dari roda berporos adalah arah putar roda, yaitu arah putar roda saling berlawanan. Jika salah satunya berputar searah jarum jam, maka yang satunya akan berputar melawan jarum jam. Nah, itu ya. Baik, dari sini anak-anak, saya simpulkan bahwa kegiatan pada hari ini kita telah belajar mengenai pengertian roda, mengenai pesawat sederhana. Kemudian kita belajar tentang jenis-jenis pesawat sederhana beserta contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar ya. Nanti dibaca lagi dengan sungguh-sungguh. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.